Assalamualaikum. Jumpa perdana di channel saya, Dr. Suryo. Di sini hari ini sudah cukup larut malam, mungkin menjelang pagi. Saya hanya sekedar mau sharing tentang perjalanan saya dalam menjelajahi ayat-ayat Allah. Pertama, saya tahu ayat Allah dengan lebih serius mungkin ini dulu waktu saya masih kuliah. Waktu itu kuliah di kedokteran umum di Bandung. Di situ saya ingat ayat yang benar-benar saya coba pahami dan coba amalkan setelah dimengerti, yaitu surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini ayat yang sangat populer. Banyak disampaikan, banyak dikupas, banyak dikenal orang. Dan ayat ini waktu itu saya coba aplikasikan dalam hidup saya. Aplikasikan artinya bukan sekedar dihafal, bukan sekedar difahami, dimaknai, tapi diinstal dalam keseharian. Ayat ini benar-benar membuat ringan. Bayangkan, dari artinya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat. Namun jika kita tidak mensyukuri atau mengabaikan, maka Allah bisa memberikan hukuman atau azab, dan itu bisa sangat berat, lasyadid, sangat berat. Ya kita bikin suatu percontohan aja ya, bahwa ayat ini bisa dipakai di segala kondisi. Misalkan kita hanya punya uang 10.000 rupiah, bersyukur karena ada yang punya uang hanya 1.000 rupiah, hanya 5.000 rupiah. Tentu 10.000 rupiah lebih banyak dong ya. Atau kita bisa bikin suatu contoh yang mungkin orang banyak tidak melihat suatu syukur, dan saat ini adalah suatu musibah. Misalkan nih, mobil serempet, spion rusak atau pecah. Jika kita melihat suatu dari sisi negatif, tentu kurang ajar nih, rugi, harus keluar uang untuk memperbaiki mobil, membeli spion lagi. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, kita akan melihat, masih bersyukur, nyawa masih ada ya. Spion cuman yang kanan yang gak ada, yang rusak. Bayangkan kalau 2 spion. Belum lagi kalau kena
pintunya, belum lagi kalau kena yang lain-lainnya. Atau bahkan kalau apes-apesnya, kalau masuk jurang, tentu lebih repot lagi. Ya. Jadi suatu hal bisa dilihat dari sisi negatif dan sisi positif. Dan dengan melihat dari sisi positifnya, kita bisa lebih bersyukur kepada Allah. Contoh yang lain lagi. Misalkan di jalan kecopetan, hilang uang 500.000 rupiah. Dari sisi negatif kita akan melihat, waduh, hilang uang 500.000 rupiah. Dan jika kita melihat dari sisi positif, aduh syukurlah, hanya ada 500.000 rupiah di situ. Coba kalau ada isinya 1 juta, lebih repot lagi. Ya nggak? Nah ini pun kita bisa aplikasikan juga dalam kehidupan yang lain. Misalkan dalam kehidupan berumah tangga, dimana tentu ya, pasangan hidup ingin memiliki momongan, tidak ingin hanya berdua, tapi ada buah hati. Dan di situ jika belum dikaruniai oleh Allah buah hati, tentu akan, ya Allah, kenapa ya belum ada momongan nih? Belum lagi banyak orang nanya lagi, orang tua, mertua, tetangga semua nanya. Dan ini jika dipikirkan terlalu stres, bisa jadi mengganggu pikiran dan mengganggu kehidupan tentunya. Namun kita jika kembali lagi didasari kata syukur, ya memang Allah belum berikan buah hati, tapi saya masih bisa duduk, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa jalan, saya masih ada pekerjaan, saya masih punya pasangan yang mendampingi saya. Dan tentu saya masih punya Allah. Artinya kita masih tetap mensyukuri kondisi tersebut walaupun tidak ada momongan. Dan itu juga menjadikan beban pemikiran kita, beban hidup kita akan lebih terasa ringan dengan adanya rasa syukur tersebut. Tentu rasa syukur ya ada, namun usaha ikhtiar juga tetap ada. Bukan hanya kita bersyukur tapi tidak ada action. Istilahnya mungkin no action, talk only. Jadi memang ayat yang pertama kali saya kenal tersebut, dalam artian saya install dalam kehidupan saya tersebut, memang sungguh luar biasa, dan itu membuat saya lebih tenang dan saya lebih bahagia dengan mengetahui ayat tersebut. Selalu bersyukur membuat saya lebih berpikir positif, selalu melihat dalam kacamata positif. Mungkin juga ini juga banyak didengar di
di bahasa Jawa ya, untung ya. Pokoknya apa saja untung gitu. Artinya apa saja bersyukur. Ya kan? Mau jalan tersangkut celana robek, syukur. Untung celananya saja yang robek. Nggak sampai kulit kakinya yang robek. Nggak sampai bajunya juga ikut robek. Ya. Jadi dasar ayat tadi memang sebaiknya Anda coba pahami, Anda coba install dalam kehidupan Anda. Dan saya yakin hidup Anda akan lebih positif dan Anda akan lebih merasa bahagia. Oke, mungkin saya cukupkan sekian edisi pertama ini. Semoga sharing saya tersebut bisa bermanfaat baik untuk saya maupun untuk Anda semuanya. Saya tutup dengan doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.